Perkenalkan, nama saya Rika. Saya dari kelas 12 MIPA 2, SMA Negeri 1 Bengkayang. Di video ini saya akan menjelaskan materi bab 10 tentang inti atom dan iptek nuklir. A. Karakteristik inti atom. Yang pertama, tersusun dari partikel proton dan neutron. Yang kedua, bermuatan positif akibat adanya proton. Yang ketiga, menyusun hampir semua massa pada atom. Yang keempat, menyusun hanya sebagian kecil volume ruang pada atom. Yang kelima, dikelilingi oleh kulit atom yang berisi elektronik. Yang keenam, pada unsur radioaktif, inti atomnya tidak stabil dan dapat meluruh menghasilkan atom. 1. Partikel penyusun inti. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19C dan masanya 1,672614 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Sedangkan neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermassa 1,674986 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit atom yang terdiri atas elektron. Elektron bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19C dan bermassa 9,10953 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. 2. Simbol unsur A, Z, X. Keterangannya, A sama dengan nomor massa, Z sama dengan nomor atom, sedangkan X sama dengan lambang unsur. 3. Nuklida. Nuklida adalah suatu inti atom yang ditandai dengan jumlah proton dan neutron tertentu. Macam-macam nuklida. 1. Isotop, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor yang sama, tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Contoh, 6C pangkat 12, 6C pangkat 13, 6C pangkat 14. 2. Isobar, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang sama, tetapi memiliki nomor atom berbeda. Contohnya, 6C pangkat 14 dan 7N pangkat 14. Yang ketiga, isoton, yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron A kurang Z yang sama, tetapi memiliki nomor atom yang berbeda. Contohnya, 6C pangkat 13 dan 7N pangkat 14. 4. Gaya dan kestabilan inti. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. A. Inti ringan. Z kurang dari sama dengan 20. Stabil jika N sama dengan Z, atau N atau Z sama dengan 1,00. Inti tidak stabil jika N tidak sama dengan Z. Contoh inti ringan yang stabil, 5B pangkat 10 dan 7N pangkat 14. Yang B, inti berat, Z lebih dari 20. Inti berat stabil jika 1,00 kurang dari N atau Z kurang dari 1,60. Inti tidak stabil jika N atau Z lebih dari 1,60 atau N atau Z kurang dari 1,00. Contoh inti berat yang stabil, 45 RH pangkat 103 dan 83B pangkat negatif 209. 5. Energi ikat inti. Massa total inti atom lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi atom. Energi inilah yang disebut sebagai ikat inti. Berikut tabel beserta keterangannya. 6. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi inti dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Perhatikan skema berikut. Reaksi inti dibagi menjadi dua, yaitu
A. Reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat, yang disertai pemancaran energi. Reaksi fusi merupakan reaksi yang terjadi pada bintang, matahari, dan bom hidrogen. Reaksi fusi hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu sangat tinggi, yaitu sekitar 108 Celcius. Contoh reaksi fusi adalah penggabungan inti 1H2 dengan 1H2 yang menghasilkan 2He3 dan neutron. Reaksinya sebagai berikut. 1H2 ditambah 1H2 hasilnya 2He3 ditambah On-1 ditambah energi. B. Reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fisi yang terjadi secara beruntun disebut juga reaksi berantai, sehingga menghasilkan energi besar. Reaksi fisi berantai ini digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. 7. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombangnya pada garis spektrum atom hidrogen. Berikut persamaan Balmer sebagai berikut. B. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan disintegrasi inti dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Disintegrasi ini dapat terjadi karena buatan manusia, yaitu dengan cara menebak suatu inti dengan partikel lain. Peristiwa tersebut dinamakan transmutasi inti. Unsur yang menyeluruh atau disintegrasi dinamakan unsur radioaktif, sedangkan sinar yang terpancar disebut sinar radioaktif. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel 1852 sampai 1908. Pada tahun 1896, 1. Sinar-sinar radioaktif. Sinar radioaktif dibagi menjadi 3, yaitu A. Radiasi alfa. Radiasi alfa mempunyai sifat-sifat. 1. Sinar alfa merupakan inti atom helium 42He yang bermuatan positif. 2. Dapat menghitamkan pelat film yang dilewatinya. 3. Dapat membelok di dalam medan listrik dan medan magnet. 4. Memiliki daya ionisasi paling kuat dibanding sinar radioaktif lainnya. 5. Memiliki daya tembus paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya. 6. Berjangkauan berapa centimeter di udara dan 10⁻²mm di dalam logam. 7. Laju di udara plus minus 0,054 C sampai dengan 0,07 C. B. Radiasi beta. Radiasi beta mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi, berasal dari inti atom bukan dari kulit atom, dan bermuatan sama dengan 1,6 dikali 10⁻⁻19 C. 2. Dapat membelok dalam medan magnet dan medan listrik. 3. Daya tembusnya lebih kuat dari daya tembus sinar alfa, tetapi daya ionisasinya lebih lemah dibandingkan sinar alfa. 4. Laju di udara plus minus 0,32 C sampai 0,9 C. 5. Jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibandingkan sinar alfa. Radiasi gamma. Radiasi gamma mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sinar gamma tidak bermuatan listrik, sehingga tidak membelok dalam medan listrik maupun dalam medan magnet. 2. Memiliki daya tembus paling kuat, tetapi daya ionisasinya paling lemah di antara sinar radioaktif yang lain. 3. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. 4. Sinar gamma yang mengenai bahan dapat mengakibatkan efek fotolistrik dan hamburan Compton. 2. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan. A. Serapan atau pelemahan. B. Ketebalan paruh
thickness atau HVL. 3. Peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif merupakan perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. A. Aktivitas radioaktif. B. Peluruhan inti. C. Waktu paruh half-time. C. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. 1. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi meliputi beberapa jenis. A. Reaktor fusi. Reaktor tokamak merupakan reaktor fusi pertama buatan Rusia. B. Reaktor fisi. Reaksi fisi di dalam reaktor diharapkan dapat berlangsung secara kontinu dan terkendali. 2. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri. A. Penentuan homogenitas proses. B. Pengelolaan lingkungan. 3. Aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. A. Penentuan gerak sedimen. B. Penentuan kebocoran bendungan. 4. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. A. Radioterapi. B. Kedokteran nuklir. C. Sterilisasi alat dan produk kesehatan. 5. Aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. A. Pengendalian hama dengan teknik serangan mandul (TSM). B. Efisiensi pemupukan. Berapa isotop yang umum digunakan dalam penelitian pupuk pada tanaman sebagai berikut. 1. Nitrogen 15 N-15 untuk penentuan efisien penggunaan pupuk nitrogen. 2. Fosfor 32 P-32 untuk menentukan efisien penggunaan pupuk fosfat. 3. Seng 65 Jn-65 untuk menentukan serapan Jn dalam tanaman. 6. Aplikasi teknik nuklir di bidang peternakan. Berikut tabel pemanfaatan radioisotop di bidang peternakan. 7. Dampak dan proteksi radiasi. A. Dampak paparan radiasi. Pada umumnya, efek paparan radiasi dapat dibedakan menjadi efek stokastik dan efek deterministik. B. Nilai batas dosis merupakan batas maksimal dosis yang boleh diterima oleh seseorang yang terkena paparan radiasi. C. Prinsip deteksi radiasi. 1. Perisai. 2. Jarak. 3. Waktu. Berikut contoh soal yang pertama. Massa inti atom 20 Ca²40 adalah 40,078 sma. Jika massa proton sama dengan 1,0078 sma dan neutron sama dengan 1,0087 sma. Efek massa pembentukan 20 Ca²40 sebesar diketahui. Z sama dengan 20, A sama dengan 40, N sama dengan A dikurang Z sama dengan 40 kurang 20 sama dengan 20. MI massa inti sama dengan 40,078 sma. MP massa proton sama dengan 1,0078 sma. Mn massa neutron 1,087 sma. Yang ditanya delta M. Jawab, delta M sama dengan Z dikali MP massa proton ditambah N dikali Mn massa neutron dikurang Mi massa inti. Delta M sama dengan 20 dikali 1,0078 sma ditambah 20 dikali 1,0087 sma dikurang 40,078 sma. Delta M sama dengan 20,156 sma ditambah 20 dikali 74 sma
dikurang 40,078 SMA. Delta M sama dengan 40,330 SMA dikurang 40,078 SMA. Hasilnya delta M sama dengan 0,252 SMA. Jadi efek massa pembentukan 20 Ca kuadrat 40 sebesar 0,252 SMA. Untuk soal yang kedua, suatu unsur radioaktif mempunyai massa 10 gram dan memiliki waktu paruh 30 menit. Hitunglah banyaknya zat radioaktif yang meluruh sesudah 2 jam. Diketahui NO sama dengan 10 gram, T setengah sama dengan 30 gram, T sama dengan 2 jam. Kita ubah menjadi menit, yaitu 120 menit. N sama dengan T per T setengah sama dengan 120 dibagi 30. Jadi hasilnya 4. Yang ditanya NT, kita masukkan rumus NT sama dengan N0 dikali setengah dikali N sama dengan 10 dikali setengah dikali 4 sama dengan 10 dikali 1 dibagi 16. Jadi hasilnya 5/8. Kita ubahnya lagi menjadi 0,625 gram. Jadi banyaknya zat radioaktif yang meluruh sesudah 2 jam adalah 0,625 gram. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat beberapa kesalahan atau kekurangan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.